Untuk Indonesia menuju Indonesia emas pada tahun 2045 tidak menjadi mustahil guys, kerana apa? Impian Bapak Presiden Jokowi untuk menjadikan Indonesia sebagai hub logistik yang terbesar di ASEAN mungkin akan menjadi kenyataan. Bagaimana ceritanya guys? Ayo kita sama-sama simak video ini. Mari. Assalamualaikum, apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Rozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia dan di seluruh Nusantara? Apa khabar anda semua? Jika sehat, Alhamdulillah, itulah sebaiknya ya guys. Okey, hari ini saya mahu meresyenkan satu video daripada channel Kapten. Jangan lupa pergi ke channel Kapten guys, klik butang subscribe, klik tombol loceng, tanda dukungan anda juga kepada channel Kapten guys. Okey, judul yang kita mahu resyenkan adalah kalahkan semua negara, iaitu angkutan logistik Indonesia kuasai pasar dunia guys. Bagaimana kita tahu Indonesia ini adalah antara negara kepulauan yang terbesar juga di dunia guys, kerana kita tahu Indonesia ini diseliputi atau dipenuhi dengan air 2/3 daripada negara Indonesia itu. Jadi tidak hairan jika Indonesia itu menjadi sebagai tempat hub logistik yang terbesar di ASEAN suatu hari kelak dan bisa mengalahkan Singapura guys. Dan itulah harapan daripada Bapak Presiden untuk Indonesia, dan Bapak Presiden mahu Indonesia menjadi salah satu negara di ASEAN yang terbesar hub logistiknya. Jadi guys, kita lihat bagaimana permulaan Indonesia sudah nampak impaknya guys. Bermula daripada PT Pelabuhan Indonesia Persero dan ataupun Palindo yang terbukti mampu meningkatkan posisi BUMN yang pelabuhan tersebut menjadi operator terminal peti kemas terbesar nombor 8 di dunia sudah guys. Jadi itulah impian Bapak Presiden Jokowi mengatakan dia akan mahu Indonesia ini antara negara yang terbesar juga di ASEAN, kalau bisa di seluruh dunia juga ya, untuk menjadi hub logistiknya. Itulah sebab dan kerananya potensi untuk Indonesia itu menjadi hub logistik yang terbesar di ASEAN itu tidak menjadi mustahil guys. Dan kerana itu kita lihat bagaimana pemerintah mahu barang-barang yang sudah ada disimpan di luar negeri akan bisa diambil alih oleh Indonesia dan bisa disimpan di dalam negeri Indonesia. So guys, bagaimana cerita yang mahu kita resyenkan itu, tetapi sebelum itu saya mohon kepada teman-teman tonton video ini hingga habis agar kita tidak gagal faham apa yang disampaikan oleh Kapten, dan selepas itu saya akan memberi sedikit komentar di hujung videonya. Tanpa basa-basi dan tanpa berlengah lagi, ayo kita sama-sama simak video ini. Mari. Majapahit besar karena memperhatikan laut, samudera. Zaman Sriwijaya dulu juga negara kita ini besar karena memperhatikan laut dan samudera itu, tidak memunggungi laut. Dua per tiga Indonesia adalah air. Ya benar, 2/3 Indonesia adalah air ya. 2/3 Indonesia adalah air, sepertiganya daratan. Oleh sebab itu konsentrasi kita sekarang ada di air, di pelabuhan, ya. Karena kita adalah negara kepulauan. Kita punya potensi besar. Kita punya peluang besar untuk melewati middle income trap. Kita punya peluang besar untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi. Ya. Tetapi semua itu butuh prasyarat. Kita butuh infrastruktur yang efisien. Kita tahu biaya logistik negara kita dibanding negara-negara tetangga kita masih jauh tertinggal kita ini. Artinya ada yang tidak efisien di negara kita. Ada yang tidak efisien ya. Sebab ada itu kenapa dibangun infrastruktur, baik itu jalan, baik itu pelabuhan, baik itu airport, karena kita ingin produk-produk kita, barang-barang kita bisa bersaing kalau kita adu kompetisi dengan produk-produk negara lain. Singapura suram, angkutan logistik tembus negara-negara besar. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya dari Kapten. Dari Kapten ya. Aset kita yang tidak bergerak jadi bergerak. Inilah angka-angkanya. Lihat, pendapatan usaha tumbuh, laba bersih kita waktu kita semua sama-sama mulai bekerja 13 triliun.
Kemarin 2021 tutup buku 125 triliun. Hari ini, kemarin saya lihat bukunya, mudah-mudahan di atas 200 triliun. Capaian ini patut kita syukuri bahwa kita berjalan ke arah yang benar, bahwa kita harus terus melangkah maju menuju ke negara berpenghasilan tinggi Ya. dengan mengedepankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka Indonesia di 2045 itu diperhitungkan akan menjadi negara yang 5 besar ekonominya. Nanti UK dan negara-negara Jerman itu akan turun ke bawah, kita akan di atas gitu. Cita-cita Presiden Joko Widodo menjadikan Indonesia sebagai hub logistik di kawasan ASEAN menggantikan Singapura bukan cuma isapan jempol belaka. Hal ini dibuktikan dengan PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo yang terbukti mampu meningkatkan posisi BUMN pelabuhan tersebut menjadi operator terminal peti kemas terbesar nomor 8 di dunia. Hal ini tentu berdampak pada peningkatan kontribusi terhadap negara dalam 2 tahun terakhir. Konsensi Parlindo mencapai 360 miliar rupiah pada tahun 2021 dan meningkat menjadi 473 miliar rupiah pada tahun 2022. Penerimaan negara bukan pajak atau PNBP tercatat sebesar 157 miliar rupiah pada tahun 2021 dan 173 miliar rupiah pada tahun 2022. Wajah penghasilan atau PPH Pelindo pada tahun 2022 mencapai 1.815 triliun rupiah atau naik dari tahun sebelumnya yang sebesar 1.108 triliun rupiah. Wow, Sedangkan banyak dividen ya. Pelindo menyentuh angka 1.317 triliun pada tahun 2022 atau naik signifikan dibandingkan 2021 yang sebesar 560 miliar rupiah. Selain itu, untuk menyaingi Singapura, pemerintah juga telah membangun 7 pelabuhan hub domestik sebagai pusat logistik di Indonesia. hub, ya. Pelabuhan yang dibangun adalah Pelabuhan Belawan atau Kuala Tanjung di Sumatera Utara, Tanjung Priok di DKI Jakarta, Kijing di Kalimantan Barat, Tanjung Perak di Jawa Timur, Makassar di Sulawesi Selatan, Bitung di Sulawesi Utara, dan Sorong di Papua Barat. Maka ini akan sejalan dengan keinginan Presiden Joko Widodo agar Indonesia menjadi logistik di kawasan Asia Pasifik di tahun ketiganya. Jabat sebagai orang nomor 1 di Indonesia. Jokowi juga telah meresmikan Pusat Logistik Berikan atau PLB di PT Cipta Krida Bahari atau CKB Cilincing, Jakarta Utara. Pengoperasian PLB pertama di Indonesia tersebut merupakan bagian implementasi paket kebijakan ekonomi 2 yang digulirkan tahun lalu. Menurut dia, sebagai negara dengan jumlah PDB atau produk domestik bruto terbesar di ASEAN, yakni 45%, persentase jumlah penduduk sebanyak 45% dan konsumsi terbesar se-ASEAN sebesar 40-45% Indonesia. Indonesia seharusnya memiliki gudang seperti ini sejak lama. Pembangunan PLB bertujuan untuk memindahkan barang-barang kebutuhan industri maupun non-industri dari yang sebelumnya ada di negara tetangga ke kuda-kuda yang ada di Indonesia. Dengan begitu, keberadaan PLB akan membuat ongkos produksi semakin efisien dan murah. Terlebih lagi, PLB adalah gudang logistik multifungsi di dalam negeri yang diberikan fasilitas intensif fiskal dan intensif non-fiskal. Intensif fiskal yang diberikan misalnya mencakup penangguhan bea masuk, pembebasan cukai, dan tidak dipungut biaya pajak dalam rangka impor atau PDRI untuk barang impor. Selain itu, tingginya biaya logistik yang mencapai 2-2,5 kali lipat bila dibandingkan dengan negara Singapura dan Malaysia. Itu juga menjadi alasan PLB ini dibangun dengan begitu. Ke depan, diharapkan biaya transportasi dan logistik bisa mendekati atau sama dengan negara tetangga. Presiden meminta agar dilakukan beberapa upaya agar logistik yang selama ini berada di luar negeri dapat segera dibawa ke tanah air. Meski dinilai sulit dan sempat diragukan, namun di tangan Jokowi pembangunan Indonesia berada di arah yang benar. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan Jokowi senantiasa mengarahkan pembangunan dengan pemerataan ekonomi dalam menumbuhkan pusat perekonomian baru dan juga membuka lapangan pekerjaan. Pak Jokowi sejak awal menekankan pentingnya Indonesia sentris, pemerataan menjadi kunci dalam menumbuhkan ekonomi. Hal ini yang kami rasa mendapat apresiasi dari masyarakat. Pembangunan Indonesia ke arah yang lebih baik sudah dimulai Jokowi sekarang. Pekerjaan rumah kita adalah dapat meneruskan pencapaian yang sudah baik menjadi lebih
lebih baik, etos kerja Sudah dan baik menjadi lebih konsistensi baik, ya. seperti yang diajarkan oleh Pak Jokowi menjadi salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia menuju Indonesia Emas tahun 2045. Indonesia Emas Indonesia memiliki bahan 2045. bakunya yakni bagai Okey guys, kenapa Bapak Presiden Jokowi terlalu yakin mengatakan Indonesia bisa menjadi angkut logistik antara yang terbesar di Asia Tenggara mengalahkan Singapura? Kita tahu Indonesia ini adalah negara kepulauan yang terbesar juga di dunia dan kita tahu semua juga Indonesia diliputi oleh 2/3 iaitu laut. Jadi tidak hairan jika benar-benar impian Bapak Presiden Jokowi itu untuk menjadikan Indonesia sebagai logistik yang terbesar di ASEAN itu tidak menjadi mustahil guys. Kerana apa yang kita tahu, Bapak Presiden Jokowi ini selalu merealisasikan apa benda yang kita impikan. Itulah hebatnya Bapak Presiden Jokowi itu. Jadi guys, apa yang dikatakan oleh Bapak Presiden Jokowi, untuk permulaan ini kita lihat bagaimana kejayaan yang sudah dilakukan oleh Indonesia sebagai hub logistiknya, iaitu bermula daripada iaitu PT Pelabuhan Indonesia Persero dan atau Pelindo yang terbukti mampu meningkatkan posisi BUMN pelabuhan tersebut menjadi operator terminal terbesar dan nombor 8 di dunia. Itulah hebatnya dua hub logistik yang sudah ada itu, dan kerana itu juga pemerintah Indonesia sudah pun menyiapkan 7 iaitu hub logistik yang sudah ada di seluruh Indonesia untuk siap siaganya Indonesia menjadi iaitu hub logistik antara yang terbesar di ASEAN. Dan jika benar-benar impian Bapak Presiden Jokowi itu menjadi realiti, tidak hairan iaitu Indonesia akan menjadi antara hub logistik yang terbesar di ASEAN suatu hari kelak. Dan apa yang diimpikan oleh warga Indonesia dan seluruh pemerintah Indonesia juga, kita tahu Indonesia mahu menjadi negara yang menuju Indonesia Emas pada tahun 2045 ini. Sama-sama kita berdoa guys untuk kebaikan Indonesia dan juga untuk kebaikan Malaysia kerana kita sama-sama saudara. Okey guys, rasanya sampai di sini saja untuk reaction saya kali ini. Semoga manfaat untuk saya menonton dan reaction bersama dengan anda, dan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel. Tanpa dukungan, tanpa tontonan anda, tiadalah Brozo Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya reaction, anda boleh klik dan subscribe dan klik tombol loceng tanda dukungan anda kepada saya. Maaf andanya ada tersilap kata dan tersilap cakap kepada anda semua. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.